Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Sabtu ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan kajian kita ya, yang pada hari ini kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 54 ya. 55 dan 56. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itu yang di 54-nya, ayat 54-nya. 55-nya innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Yang 56-nya wa may yatawallallaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat ini diturunkan ketika berkaitan dengan sahabat yang mulia namanya Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ini termasuk sahabat dari kalangan siapa sih? Ansor. Ini orang-orang Ansor. Ubadah bin As-Samit ini ya. Ketika ia berlepas diri dari bersahabat dengan kaum Yahudi, jadi dia nggak bersahabat sama orang Yahudi. Kenapa? Karena ayat ini turun nih, makanya dia nggak bersahabat dengan orang Yahudi. Kalau ada sekarang orang bersahabat dengan orang Yahudi, orang Islamnya gitu, suruh baca ayat ini ya, suruh baca ayat. Jadi nggak ada persahabatan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Ubadah bin Samit ketika berlepas diri dari bersahabat dengan kaum Yahudi dan ridho menjadikan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin sebagai penolongnya, gitu. Karena ayat ini turun ketika Ubadah bin Samit bergaul dengan orang-orang Yahudi. Ini artinya yang di surat Al-Maidah ayat 54-nya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, ya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allah mencintai kaum itu dan kaum itu mencintai Allah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, bersikapnya lemah lembut. Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyampaikan tentang kekuasaannya yang sangat besar, bahwa barang siapa yang tidak membela agamanya, dan melaksanakan syariatnya, tidak mau melaksanakan syariatnya, maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih baik daripadanya, lebih kuat dan lebih lurus jalannya. Allah akan ganti.
Pokoknya diganti orang-orang yang kayak begitu. Di surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairukum tsumma la yakunu amsalakum." Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Maka kita mudah-mudahan orang-orang yang termasuk mengganti kaum itu, ya. Kita lemah lembut terhadap orang yang beriman dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik, sama orang kafir mah ya di gereja cium-ciuman gitu, cipeke-cipeke gitu ya. Gitu. Sama orang beriman pengajiannya dibubarin. Gitu. Ini semua nanti pengajian-pengajiannya tuh. Itu udah saya posting tuh. Ya. Pokoknya kalau pengajian sunnah itu jangan heran kalau dibubarin, itu jangan heran. Gitu. Karena kaum itu yang akan diganti oleh Allah. Akan diganti. Jadi kaum yang mengganti, Allah akan mendatangkan satu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, ya. Allah mencintai orang itu, mencintai kaum itu, dan kita pun mencintai Allah. Makanya kita taat kepada Allah, gitu. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah itu banyak tersenyum terhadap orang mukmin dan tegas terhadap orang-orang kafir, ya. Kemudian yang berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya, jihad, gitu. Dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Orang ini pasti selalu dicela. Orang ini yang menggantikan kaum yang buruk, yang mencintai Allah dan dicintai Allah, orang ini pasti dicela. Kenapa? Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Itu karunia. Kita bisa mencintai Allah dan Allah mencintai kita, dan kita berjihad di jalan Allah tapi dapat celaan. Itu adalah karunia. Jadi kalau nggak mau dicela, ya nggak mungkin lah. Orang Nabi aja bukan cuma dicela, dihinakan, bahkan diperangi oleh kafir Quraisy. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi kalau kita mau menginginkan seseorang, nggak mungkin juga kalau Allah nggak berkehendak, gitu. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya yang 54-nya tuh, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi penolong kita cuma 3 tuh, Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Kalau nggak beriman, dipastikan dia nggak bisa nolong kita, pasti. Gitu. Apalagi orang fasik, orang dolim, orang munafik, orang kafir, mustahil mau nolong orang beriman, nggak mungkin mau nolong kita. Orang kafir nolong, nggak. Gitu. Kalau ada kepentingannya doang dia datang sama kita, si kafir tuh, gitu kan? Kalau dia udah nggak penting lagi, dibuang. Beda dengan orang beriman, ya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Siapa dia? Yang mendirikan sholat. Bukan cuma mengerjakan sholat, tapi dia mendirikan sholat. Dia paham ilmu sholatnya. Dia sungguh-sungguh menjaga 5 waktu. Bukan kadang-kadang doang. Dan menunaikan zakat. Bukan pengen dapat zakat, udah nggak berhak pengen dapat zakat. Jatah saya mana? Gitu. Nanti kalau Ramadan itu pada minta jatah, kita jangan, ya. Ini nggak masuk kategori ini. Gitu. Nggak masuk kategori ini. Orang yang minta zakat, gitu ya. Kita kan masih mampu, betul nggak? Masih mampu. Orang minta zakat itu kalau dia fakir, miskin, amil, yang mengumpulkan, keliling, cari zakat-zakat orang kaya, dia berhak dapat. Orang yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, orang yang punya utang, gitu. Punya utangnya bukan utang riba, tapi utang untuk makan, gitu. Boleh. Orang yang dalam perjalanan, musafir, dapat.
Jangan kita miskin bukan, fakir bukan, mualaf bukan, amil bukan, orang dalam perjalanan bukan, orang nggak punya utang bukan, sekali punya utang terus utangnya utang riba, nggak boleh. Gitu ya. Seraya mereka tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ngambil penolongnya siapa? Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Dipastikan kata Allah menang. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, kembali dari kebenaran menuju kebatilan. Ini pernyataan yang bersifat umum dan berlaku hingga hari kiamat. Jadi kalau ada orang sudah beriman, sudah Islam, dia murtad gitu, nggak usah khawatir. Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Digantinya siapa? Adillatin 'alal mu'minina 'azzatin 'alal kafirin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat kaum mukmin yang sempurna yaitu masing-masing dari mereka bersikap tawaddu kepada saudaranya dan kekasihnya, saling hormat menghormati. Iya, gitu. Tetapi bersikap keras terhadap lawan dan musuhnya. Ini enggak terbalik-balik sama si kafir, ya bos, ya kok, gitu ya. Yang kafir tuh, gitu. Tapi sama orang mukmin, dah itu. Kayak preman. Itu di surat Al-Fat 29 itu kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, ya. Jadi Rasulullah itu banyak tersenyum dan banyak berperang. Kata sifat-sifat ini, sifat-sifat itu, ya. Yakni banyak tersenyum kepada para sahabatnya, kaum mukminin, dan banyak memerangi musuhnya. Nabi itu, ya. Karena ketika di Madinah Rasulullah banyak berperang, ya, berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Mereka tidak bergeming dari apa yang mereka lakukan berupa ketaatan kepada Allah. Kita tidak bergeming, ya, tidak bergeming dengan ketaatan kita kepada Allah, sekalipun orang mencela. Ya, lagu-lagu katanya kayak orang paling taat aja, biarin saja. Ya, kalau kamu belum dicela, belum bagus jadi orang, gitu ya. Biasa itu kalau dicela, ya, orang beriman. Nah, bisa jadi hinakan gitu ya, bahkan diperangi. Apalagi kita kalau cuma dicela aja takut, ya aduh, nggak ada ketaatan kepada Allah, ya. Mereka tidak bergeming dari apa yang mereka lakukan kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, memerangi para musuhnya, menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, penolakan, rintangan dan celaan orang lain. Kita ditolak gitu sama orang, ditolak nih sama orang, itu biasa. Dirintangin, yang tadinya di sana terus kita mau di sini dihalangin lagi, gitu kan? Udah biasa itu. Ini udah masuk kategori ayat, nggak usah khawatir. Sudah tercatat semuanya, ya. Kalau dia halangin ke sini, kita lari ke sana. Kalau dihalangin di sana, kita lari ke sini. Kita nggak usah ngelawan, cari jalan saja, gitu. Ke masjid itu pasang tuh pelang-pelangnya, lewat sini nggak boleh. Bayangkan tuh, mau ke masjid, kita cari jalan lain, nggak usah kita berisi ribut, nggak usah. Memang tugas dia itu menghalangi orang datang ke masjid, itu tugasnya. Memang tugas dia itu membubarkan pengajian, tugasnya dia. Kita tugasnya menuntut ilmu, gitu. Punya tugas masing-masing lah, ya. Gitu. Iblis juga punya tugas, gitu, ya. Iblis juga punya tugas. Jadi kalau ada penolakan dari orang, ada rintangan dan celaan orang lain, tidak membuat mereka bergeming darinya, nggak bergerak dia, gitu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, ia mengatakan, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku 7 perkara
Yang pertama, memerintahkan kepadaku agar mencintai orang-orang miskin dan agar dekat dengan mereka. Jangan cuma orang kaya yang dideketin, gitu. Orang miskin, gitu, dikasih dia. Apa kekurangannya, gitu. Makanya Ustadz Jenal tahu tuh kalau orang miskin di bloknya ya, tahu Ustadz ya, gitu. Makanya dia kalau akhir tahun ini sebentar lagi nih Ramadan, dia kasih sembako sama dia tuh, ya kan? Dia hafal nama-nama orang miskinnya. Jadi memerintahkan kepadaku agar mencintai orang-orang miskin dan agar dekat dengan mereka, ya, dekat dengan orang miskin. Yang kedua, memerintahkan kepadaku agar aku memandang orang yang lebih rendah daripadaku dan tidak melihat orang yang lebih tinggi daripadaku dalam hal kekayaan. Jadi kalau kekayaan, lihat orang yang paling miskin. Oh, alhamdulillah kita bisa begini, ya kan? Gitu. Alhamdulillah dia mah makannya juga kayak begitu, ya kan? Kita mah dikasih enak. Jadi ngelihatnya ke bawah kalau untuk urusan kekayaan, jangan ngelihat ke atas, terbalik. Kalau urusan agama, lihat sama yang di atas. Tuh orang kok kecil-kecil hafal Quran, gitu ya kan? Tuh orang kerjaannya tukang beca, tapi hafal Qurannya 10 juz. Kita yang terus hafal Qurannya juz mangga kali ya. Gitu. Jadi ngelihatnya begitu. Kalau urusan agama ngelihat ke atas, kalau urusan dunia lihat ke bawah. Itu kenapa pemulung-pemulung itu hafalan Qurannya ada yang 12 juz, 13 juz. Kita yang gagah berani begini hafalannya juz 1. Mending juz 1 ya. Mending. Juz 30 belum. Gitu. 5 surat doang. Itu pun yang pendek-pendek, ya kan, gitu. Pengen masuk surga ya? Hah? Dia pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Pengen masuk surga gitu ya. Itu ada tukang ketoprak itu di Morangke itu ya. Quran kayak gininya hafalannya. Itu saking ininya sering dibuka kali. Jadi bengep dia. Tahu bengep? Kan biasanya kalau buku baru mah dia rapi. Ini bengep begini. Yang tadinya segini jadi segini. Mengembang kayak adonan roti. Mengembang, Qurannya mengembang begini. Saking apanya tuh? Sering dibukanya sama dia, gitu. Kadang kalau dia dagang ketoprak itu, dia nggak sempet ngapal, karena banyak yang beli, gitu. Kalau sudah banyak yang beli ditutup gitu, waktu tulis sama dia, waktu sholat, gitu. Dia murojaah tuh. Hafalannya lebih banyak dari saya ya, tukang ketoprak itu. Ustadz hafalannya kalah sama tukang ketoprak. Waduh, saya mikir 7 kali tuh. Oh, saya gas lagi tuh ya. Jangan sampai kalah sama dia gitu. Makanya kalau sholat ketemu saya gitu, sekalipun dia tukang ketoprak, saya bilang, masih maju tuh kan. Kalau Ustaz, dia malu. Enggak, kamu yang berhak. Kamu yang berhak. Hafalannya lebih banyak. Gitu. Jangan ini enggak, hafalannya satu aja enggak hafal, terus gaya-gaya gitu mau jadi imam gitu. Makanya tuh Pemda DKI buka untuk imam taraweh, diutus kemana-mana. Syaratnya itu minimal 10 juz, betul nggak? Cuma umurnya 50 tahun maksimal. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepadaku agar aku menyambung silaturahim. Meskipun mereka memutuskannya. Silaturahim itu datangi saudara kita, adik kandung kita, kakak kita, itu silaturahim namanya ya. Sila itu menyambung, rahim itu satu rahim ibunya. Sekalipun dia memutuskan, dia benci karena dia punya utang gak bayar-bayar kali ya. Gitu. Kemudian yang keempat, memerintahkan kepadaku agar aku tidak meminta sesuatu pun kepada seseorang. Jangan banyak minta. Gitu. Ini enggak, bentar-bentar minta. Anak kecil diajarin jadi pengemis. Apalagi nanti lebaran tuh, ya, lebaran anak-anak tuh, jangan sampai anak kita diajarin pengemis. Tuh om, kamu datang tuh, udah salim tuh, terdapat amplop. Itu diajarin ngemis itu anak itu. Ini orang tua durhaka nih namanya. Ya. Itu orang tua durhaka. Terus murid-murid itu jangan disuruh bawain kotak kardus gini minta duit sekeliling, jangan. Gitu. Kalau kamu mau bikin kegiatan, keluarkan uang jajanmu semuanya. Gitu. Ajarkan mereka, jangan meminta.
Ngemis diajarin dari kecil, makanya udah tuanya ngemis melulu, iya kan? Dikit-dikit duit. Mending kalau dia ngasih, ya, banyakan masuknya ke kantong, ngasihnya cerita suruh sodako, suruh infak, suruh zakat, gitu. Tetapi banyakan nerima zakat, nerima infak, nerima sodako. Gitu. Jangan diajarin, ya, yang kayak gitu-gitu. Ya. Memerintahkan kepadaku agar aku berkata benar meskipun pahit, ya. Qulil haqqa walau kana muran. Katakan yang sebenarnya meskipun itu pahit. Memerintahkan kepadaku agar aku tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Enggak usah takut cuma dicela, apalagi dibully, enggak usah takut. Dan memerintahkan kepadaku agar memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Sebab ketujuh perkara tersebut termasuk harta simpanan di bawah arsy. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan orang-orang yang bertakwa, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.